Aku pindah ke kos itu bukan karena suka. Aku pindah karena butuh. Bangunannya tua, cat temboknya mengelupas, dan lorongnya sempit, seperti sengaja dibuat supaya orang gak betah lama-lama di sana. Tapi lokasinya dekat tempat kerja. Dan yang paling penting, murah. Ibu penjaga kos menyambutku dengan senyum yang terlalu tipis untuk disebut ramah. Tangannya dingin waktu menyerahkan kunci kamar ke-24. Kalau malam, jangan sering keluar, katanya singkat. Aku pikir itu cuma peringatan standar di kos-kosan lama. Sampai malam pertama datang. Jam dinding di kamarku berdetak lebih keras dari seharusnya. Suara lorong masuk lewat celah pintu. Seperti ada ruang kosong yang bernapas pelan di luar sana. Aku belum benar-benar tidur ketika suara itu muncul. Langkah kaki. Bukan langkah cepat. Bukan juga langkah ragu. Pelan diseret. Berhenti. Tepat di depan kamarku. Aku membuka mata. Nafasku otomatis kutahan. Aku menatap pintu yang sudah kukunci dari dalam. Bayangan samar terlihat di bawah celah pintu. Lalu terdengar suara logam. Klik, klik, seperti kunci diputar. Aku duduk mendadak. Jantungku berdebar keras. Pintu tidak terbuka. Tapi suara itu nyata, terlalu jelas untuk disebut mimpi. Jam di ponselku menyala sendiri. 02,13. Besoknya aku tanya ke penghuni lain. Mereka tidak menjawab langsung. Ada yang pura-pura sibuk, ada yang langsung masuk kamar. Sampai akhirnya Raka, kamar 26, bicara pelan. Kalau dengar apapun jam segitu, katanya, jangan dibales. Aku bertanya maksudnya. Dia menoleh ke ujung lorong, ke arah satu pintu yang berbeda dari yang lain. Pintu itu kusam, catnya lebih gelap, dan tidak ada gembok. Kamar 27, katanya. Di situ masalahnya. Sejak saat itu, aku mulai memperhatikan. Setiap malam, hampir selalu jam yang sama, lorong berubah. Udara jadi lebih dingin. Lampu seperti redup sendiri. Dan pintu kamar 27 selalu sedikit terbuka. Tidak pernah dikunci. Tidak pernah banner-banner tertutup. Rasa penasaran adalah kesalahan terbesarku. Malam ke-19, aku keluar kamar saat suara langkah itu berhenti. Lorong kosong. Tapi pintu kamar 27 terbuka lebih lebar dari biasanya. Aku melangkah masuk. Bau apek langsung menusuk. Kamar itu kosong, tapi tidak terasa kosong. Ada kasur kayu tanpa alas. Dinding penuh bekas goresan. Panjang, tidak beraturan. Seperti seseorang yang panik berusaha keluar. Pintu di belakangku menutup sendiri. Lampu lorong mati. Dan di dalam kegelapan itu, aku sadar aku tidak sendirian. Ada napas dekat, lebih dari satu. Lalu suara perempuan sangat pelan, sangat dekat. Kalau pintunya nggak pernah dikunci, kenapa kamu masuk? Aku lari, aku jatuh, aku tidak ingat bagaimana bisa keluar. 3 hari, aku demam. Dalam setengah sadar, aku melihat ibu penjaga kos duduk di samping kasur. Kamu sudah dipilih, katanya. Dia akhirnya bercerita, dulu kamar 27 dihuni seorang perempuan sendiri, pendiam, sering mengeluh. Ada yang berdiri di depan pintunya tiap malam. Suatu malam, dia mengunci diri di kamar itu. Paginya, pintu tidak bisa dibuka dari luar. Ketika didobrak, dia sudah meninggal. Tepat di balik pintu, kuku-kukunya patah. Sejak itu, pintu kamar 27 tidak pernah dikunci lagi, karena yang di dalam selalu ingin keluar. Aku pindah, tapi gangguan tidak berhenti. Aku dibangunkan suara langkah di tempat baru. Kunci selalu berpindah. Dan setiap jam 2:13, aku merasa diperhatikan. Aku kembali ke kos lama. Ibu penjaga kos menangis melihatku. Kalau sudah masuk kamar itu, katanya, kamu bukan tamu, kamu pengganti. Satu-satunya cara menghentikannya adalah menghabiskan 1 malam di
Kamar ke-27. Menggantikan malam itu aku duduk di lantai kamar ke-27. Jam berdetak pelan, udara dingin, bayangan bergerak di dinding. Jam menunjukkan 02,13. Dia muncul, wajahnya lelah, bukan marah, bukan jahat. Aku cuma mau pulang, katanya. Aku mengangguk, lampu menyala, suara langkah pergi, udara menghangat, pagi datang. Aku keluar. Sejak itu aku bisa tidur normal, tapi kamar 27 tidak pernah kosong. Ia hanya menunggu orang berikutnya yang terlalu penasaran untuk tidak masuk. Aku yakin semuanya sudah selesai. Aku sudah pindah. Aku sudah menggantikan. Dan kamar itu seharusnya tenang. Setidaknya itu yang aku mau percaya. 2 bulan setelah kejadian terakhir, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. "Bang, ini temannya Raka. Lu pernah tinggal di kos dekat terminal itu kan?" Dadaku langsung mengencang. Aku balas singkat, "Iya." "Kenapa?" Balasannya datang lama. Seolah orang di seberang sana butuh waktu buat menulis. "Ada anak baru." Dia masuk kamar ke-27. Aku menatap layar ponsel lama. Tanganku dingin. Kupikir kamar itu cuma akan mengambil 1 orang dalam 1 waktu. Ternyata aku salah. Aku kembali ke kos itu seminggu kemudian. Bangunannya terlihat lebih tua, lebih kusam, seperti ditinggalkan setengah hati oleh penghuninya. Lorong terasa lebih sempit dari ingatanku. Ibu penjaga kos masih ada. Rambutnya kini lebih putih. Saat melihatku, dia tidak terkejut. "Dia nggak kuat," katanya tanpa basa-basi. "Beda sama kamu." Aku bertanya, siapa anak itu? Namanya Dimas, mahasiswa pindahan. Terlalu penasaran. Dimas tidak masuk kamar 27 karena terpaksa. Dia minta sendiri. Katanya dia sering dengar suara dari kamar itu. Bukan suara menakutkan, tapi suara orang minta tolong. Malam pertamanya, dia tidur nyenyak. Malam kedua, dia mulai dengar langkah kaki. Malam ketiga, dia menghilang dari kamarnya. Mereka menemukannya pagi hari. Bukan di kamar ke-27, tapi di lorong. Duduk menghadap pintu kamar itu. Punggungnya ke dinding. Matanya terbuka. Dan di tangannya ada kunci. Kunci kamar ke-27 yang seharusnya tidak pernah ada. Aku berdiri di depan pintu itu lagi. Pintu yang sama, tanpa gembok, tanpa kunci. Tapi sekarang ada bekas cakar baru di kusennya. Aku masuk. Kamar itu berubah. Kasur kayunya kini ada bekas dudukan. Dindingnya penuh coretan tulisan kecil. Berulang-ulang, giliranku belum selesai. Jam di dinding bergetar pelan. 02,12. Udara di ruangan menekan dadaku. Seperti aku sedang berdiri di ruang yang terlalu sempit untuk 2 orang. Aku sadar sesuatu yang belum aku pahami dulu. Perempuan itu bukan satu-satunya. Dia hanya yang paling lama. Jam menunjukkan 02,13. Suara napas muncul dari belakangku. Bukan marah, bukan agresif. "Capek, aku gak mau sendiri lagi," kata suara itu. Aku tidak lari kali ini. Aku menoleh. Bukan perempuan itu, tapi Dimas. Wajahnya pucat, matanya cekung, tangannya memegang kunci. "Kalau aku keluar," katanya, "siapa yang gantiin aku?" Aku mengerti sekarang. Kamar itu bukan penjara, bukan juga tempat arwah terjebak. Itu ruang tunggu. Dan setiap orang yang masuk meninggalkan sedikit dirinya di sana. Aku mundur perlahan. Pintu kamar 27 menutup sendiri tanpa suara. Pagi itu, ibu penjaga kos memasang papan kecil di depan kamar ke-27. Dikosongkan, dilarang masuk. Tapi aku tahu tulisan itu tidak pernah cukup karena kamar itu tidak mencari orang nekat. Ia hanya menunggu orang yang merasa tidak akan kenapa-kenapa.
dan jam 2:13 selalu tepat waktu. Setelah kejadian Dimas, kos itu berubah tanpa banner-banner berubah. Secara fisik, semuanya sama. Lorong yang sempit, lampu kekuningan, bau lembab yang menempel di dinding. Tapi penghuninya mulai berkurang. Satu pindah tanpa pamit. Satu lagi keluar tengah malam. Dan sisanya jarang keluar kamar setelah maghrib. Anehnya, jam 2:13 berhenti. Tidak ada suara langkah. Tidak ada pintu bergerak. Tidak ada udara dingin. Justru itu yang bikin lebih menakutkan. Aku sering mimpi kamar ke-27. Dalam mimpiku, pintunya tertutup rapat, dikunci dari dalam. Dan dari balik pintu, ada suara pelan bertanya, "Kenapa nggak ada yang datang?" Aku bangun dengan keringat dingin. 3 minggu setelah Dimas ditemukan, ibu penjaga kos meninggal. Bukan karena sakit, bukan kecelakaan. Dia ditemukan duduk di kursinya di ujung lorong, menghadap kamar ke-27, tangannya memegang segelas air yang belum diminum. Wajahnya tenang, seolah dia akhirnya boleh berhenti berjaga. Pemilik kos datang. Orang kota tidak percaya cerita apapun. Hari itu juga dia ganti semua pintu kamar, termasuk kamar ke-27. Pintu baru, kayu tebal, dan kunci ganda. Malam pertama setelah pintu diganti, jam 2:13 kembali muncul. Bukan suara langkah, bukan suara pintu, tapi ketukan pelan, teratur dari dalam kamar ke-27. Tok, 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 tok. Penghuni kos tidak ada yang berani keluar. Semua pura-pura tidur. Semua tahu kamar itu seharusnya kosong. Malam kedua, ketukan berubah jadi suara gesekan, seperti kuku yang menguji pintu baru itu. Malam ketiga, suara itu berhenti. Pagi harinya, pintu kamar 27 terbuka. Masih terkunci, tapi terbuka. Dan di lantainya, ada banyak bekas telapak kaki mengarah ke luar kamar. Tidak ada satupun yang kembali ke dalam. Sejak saat itu, gangguan menyebar. Bukan cuma di kos itu. Aku mulai dengar cerita kos lain. Kontrakan lama, asrama, kosong. Pola yang sama. Selalu ada satu kamar kosong, satu aturan aneh, satu jam tertentu. Dan selalu ada seseorang yang masuk. Merasa cuman sebentar, aku akhirnya paham. Kamar 27 bukan tempat. Iya, peran. Dan peran itu harus selalu ada. Bukan buat yang mati, tapi buat yang tidak punya tempat pulang. Malam terakhir aku ke sana, aku berdiri di lorong. Pintu kamar 27 tertutup. Lampu menyala normal. Tidak ada bau. Tidak ada dingin. Jam di ponselku menunjukkan 02,12. Aku berbisik pelan. Aku sudah selesai. Detik berikutnya, ponselku mati. Gelap. Dan dari balik pintu kamar 27, terdengar suara yang sangat aku kenal. Suaraku sendiri. Belum. Gelap itu tidak datang tiba-tiba. Ia turun perlahan. Seperti ruangan yang lupa bagaimana caranya terang. Aku berdiri tepat di depan pintu kamar ke-27. Pintu kayu baru itu masih terlihat kokoh. Tidak ada bekas rusak. Tidak ada celah. Tapi aku tahu yang di dalam sudah bangun. Jam di ponselku mati total. Bukan lobat, bukan rusak. Seperti waktunya saja yang dicabut. Aku menempelkan telinga ke pintu. Tidak ada suara. Dan justru itu yang membuat kakiku gemetar. Karena kamar 27 tidak pernah benar-benar diam. Aku memutar gagang pintu. Terkunci. Untuk pertama kalinya sejak aku mengenal kamar itu. Pintunya dikunci dari dalam. Lalu terdengar suara gesekan pelan. Bukan dari pintu, tapi dari dinding. Seperti seseorang berjalan mengitari ruangan, mengukur, menunggu. Aku gak mau masuk, kataku pelan. Lebih ke diri sendiri. Dari balik pintu, suara itu menjawab. Suaraku sendiri. Dulu juga bilang gitu. Aku mundur satu langkah. Lorong terasa lebih panjang dari biasanya. Lampu di ujung lorong berkedip pelan, lalu mati. Aku sendirian, atau seharusnya sendirian.
Dari arah kamar 24, kamarku dulu terdengar suara pintu dibuka. Padahal kamar itu sudah lama kosong. Langkah kaki keluar, pelan, berat. Sesuatu berdiri di tengah lorong. Tidak mendekat, tidak menjauh. Aku cuma mau pastikan. Katanya dengan suaraku, kamu masih ingat? Rasanya di sini. Lampu menyala lagi. Lorong kini penuh. Bukan manusia, bukan juga sosok utuh. Hanya bayangan orang-orang yang pernah tinggal di kos. Itu duduk, berdiri, menyender ke dinding. Semua menghadap satu arah. Ke kamar ke-27. Aku mengerti sekarang. Mereka bukan terjebak. Mereka menunggu giliran. Giliran apa? Aku menoleh ke pintu kamar 27 lagi. Pintunya perlahan terbuka. Di dalam, aku melihat kamar yang berbeda. Lebih terang, lebih hangat. Ada kasur, ada kursi, ada jendela, dan di tengah ruangan, aku sendiri. Versi aku yang duduk tenang. Wajahnya tidak takut, tidak bingung. Kamu capek? Katanya, biar aku yang jaga sekarang. Aku menelan ludah. Kalau aku masuk, apa yang terjadi? Dia tersenyum tipis. Kamu boleh pergi. Tidur tanpa bangun. Jam 2:13. Hidup normal. Terus, kamu? Dia tidak langsung jawab. Semua orang di sini awalnya juga cuma mau istirahat. Lorong mulai gelap lagi. Bayangan-bayangan itu mendekat satu langkah. Aku sadar satu hal terakhir. Kamar 27 bukan hukuman. Ia kesepakatan. Seseorang tinggal supaya yang lain bisa pergi. Aku melangkah masuk. Pintu menutup pelan di belakangku. Hangat, tenang untuk pertama kalinya. Aku tidak takut. Di dalam kamar itu, waktu terasa berbeda. Tidak berjalan, tidak berhenti, hanya tidak penting. Aku duduk di kursi yang menghadap pintu. Pintu kayu itu kini terlihat biasa. Tidak tua, tidak rusak seperti pintu kamar siapapun. Di dinding tidak ada bekas kuku, tidak ada coretan, tidak ada jam. Aku menunggu sesuatu yang tidak aku tahu namanya. Awalnya aku berpikir akan ada teror, suara, bayangan. Bayangan atau rasa sakit. Tapi yang datang justru sunyi. Sunyi yang tebal. Sunyi yang menekan telinga sampai terasa berdengung. Aku akhirnya paham kenapa banyak yang tidak kuat. Bukan karena takut, tapi karena sendirian terlalu lama. Aku tidak tahu berapa lama aku di sana. 1 malam, 1 minggu, atau lebih. Sampai suatu saat aku mendengar langkah kaki. Pelan, ragu, langkah seseorang yang belum tahu apa yang sedang ia masuki. Aku berdiri, mendekati pintu, dan seperti dulu, pintu itu tidak aku kunci. Dari balik pintu, terdengar suara laki-laki muda. Permisi, ini kamar 27 ya? Aku tidak langsung menjawab. Aku menunggu sampai jam di ponselnya berbunyi. 02,13. Baru setelah itu, aku berkata pelan. Iya, pintu terbuka sedikit. Cahaya lorong masuk. Wajahnya terlihat bingung, bukan takut. Belum, katanya kamar ini kosong. Katanya sambil tersenyum canggung. Aku mengangguk. Memang dia masuk satu langkah. Udara di kamar berubah. Lebih dingin, lebih berat. Masnya tinggal di sini? Tanyanya. Aku memandangnya lama. Melihat diriku sendiri bertahun-tahun lalu. Cuma jaga? Jawabku. Dia tertawa kecil. Oh, penjaga kos? Aku menggeleng. Penjaga kamar. Dia terdiam. Senyumnya pelan-pelan hilang. Matanya bergerak ke sekeliling ruangan. Mas, kenapa pintunya nggak dikunci? Aku menjawab jujur, biar gampang keluar. Dia menelan ludah. Ada yang aneh ya di sini? Aku tidak menjawab. Aku hanya mundur satu langkah, memberi ruang, seperti yang dulu dilakukan padaku. Beberapa detik kemudian, dari lorong terdengar suara-suara lain. Pintu kamar lain terbuka. Orang-orang berdiri, mengawasi
tidak mendekat. Menunggu, pemuda itu menoleh ke lorong, lalu kembali menatapku. "Mas, aku boleh keluar?" Aku mengangguk. Tentu dia melangkah mundur cepat. Begitu kakinya melewati ambang pintu, lorong kembali kosong. Sunyi, seolah tidak pernah ada siapapun. Dia berlari menjauh, tidak menoleh lagi. Aku menutup pintu, kamar kembali hangat. Aku duduk lagi, dan untuk pertama kalinya, aku tersenyum kecil. Karena akhirnya aku mengerti, kamar ini tidak membutuhkan korban. Ia hanya membutuhkan seseorang yang mau tinggal sedikit lebih lama, agar yang lain punya kesempatan untuk pergi. Jam tidak pernah kembali. 02,13 tidak pernah muncul lagi. Dan kamar 27 tetap tidak pernah dikunci. Karena sekarang aku tahu persis kapan harus membuka pintu dan kapan harus membiarkannya tertutup. Jika suatu malam kamu berjalan di lorong sempit dan melihat satu pintu terbuka dengan lampu yang terasa terlalu hangat, jangan panik. Mungkin aku cuma sedang duduk di dalam menunggu supaya kamu tidak perlu. Aku menutup pintu kamar 27 untuk terakhir kalinya. Bukan pelan, bukan tergesa, tepat. Lorong kembali seperti kos biasa. Lampu tidak berkedip. Udara tidak dingin. Tidak ada yang menunggu di balik pintu manapun. Aku pergi tanpa menoleh dan kos itu akhirnya benar-benar tenang. Beberapa bulan kemudian, aku pindah kota. Hidupku normal. Tidurku utuh. Jam 02,13 tidak pernah lagi membangunkanku. Sampai suatu malam, aku mencari tempat tinggal baru. Pemiliknya ramah, bangunannya lama, tapi bersih. Saat mengantarku melihat kamar, dia berhenti di depan satu pintu yang tertutup. "Kamar ini kosong," katanya. "Paling jarang dipakai." Aku melihat nomornya, bukan ke-27. Aku tersenyum kecil, karena akhirnya aku mengerti. Bukan kamarnya yang berpindah, bukan juga yang menunggu. Yang selalu berpindah adalah perannya. Dan selama masih ada tempat yang dibiarkan kosong terlalu lama, selama masih ada orang yang datang dengan rasa penasaran, cerita ini akan selalu tamat dan selalu dimulai lagi. Tamat.